Puji nama Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Pembacaan kita yang pertama Yosua 21 ayat 45. Yosua 21 ayat 45, mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan sama-sama membacanya. Yosua 21 ayat 45, demikian bunyi firman Tuhan, kita baca. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Pembacaan berikut, Roma pasal 9. Roma pasal 9 ayat 20 dan ayat 21. Roma 9 ayat 20 dan 21 kita akan baca bersama-sama. Iya. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengatakan engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang kriuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari upah yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Amin. Tuhan, silakan duduk. Dari ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari hal memahami. Memahami kehadiran realita hidup. Kita tadi sudah baca dalam Yosua 21 ayat 45. Dan juga di dalam Roma pasal yang ke-9 ayat 20 dan 21. Dari ayat-ayat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Memahami kehadiran realita hidup. Ini sangat penting dan mendasar. Tetapi sayang sekali, sesuatu yang mendasar yang sesungguhnya harus jadi fondasi, yang disayangkan adalah hampir semua orang percaya, bukan semua, hampir semua tidak memahaminya. Sebahagian memahaminya, tapi menolak kebenaran itu di dalam hidupnya. Mari kita buktikan hal ini. Semua orang mengakui bahwa di dalam menjalani kehidupan kita sebagai seorang manusia lahiriah ataupun seorang manusia rohani, tidak ada yang tidak akan diperhadapkan dengan apa yang namanya realita hidup. Kenyataan hidup, hal yang real, yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita alami. Tidak ada. Kecuali kita sudah meninggal dunia, barulah kita tidak akan mendengar, melihat, merasakan segala apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, saudara, oleh karena ini adalah kebenaran real, nyata, mutlak, absolut,
maka muncul berbagai macam sikap manusia pada umumnya, termasuk juga sikap anak-anak Tuhan, orang percaya, dan tidak luput juga sikap hamba-hamba Tuhan dalam menyikapi setiap masalah, problem apapun dalam hidupnya. Apa yang kita temukan? Yang kita temukan bisa kita temukan pagi ini di antara kita. Masing-masing yang duduk di sini punya pemahaman yang berbeda-beda dan sikap yang berbeda-beda terhadap apa arti daripada kehadiran realita hidup yang kita alami, kita rasakan, kita dengar, kita lihat, dan lain sebagainya. Nah, saudara, pemahaman kita yang keliru maupun mungkin tidak keliru tapi dangkal, ini akan membawa keuntungan yang sangat besar bagi si iblis untuk mencapai kita dengan segala macam cara. Saya sudah selalu ulang-ulang mengatakan, untuk menggugurkan kita, iblis tidak perlu mendatangkan malapetaka besar. Untuk menghancurkan kita, ia tidak perlu menyerang kita secara frontal. Karena terlalu banyak bukti yang sudah ada. Hal-hal yang sepele, celah yang kecil, tetapi iblis menerobos masuk dan dia tumbang. Dan tidak terkecuali hamba-hamba Tuhan pun mengalami hal itu. Nah, oleh karena itu perlu bagi kita memahami kebenaran firman Tuhan tentang hal ini. Apa yang kita temukan dalam sikap anak manusia maupun juga orang-orang percaya di dalam menghadapi realita hidupnya juga macam-macam. Ada yang bingung, ada yang lari dari kenyataan hidup, ada yang menghadapinya tetapi ujung-ujungnya gagal. Ada yang dipermain-mainkan. Dan dia tidak berdaya. Terus pertanyaannya, di mana itu kebenaran ayat yang mengatakan bahwa Kristus sudah menjadikan kita lebih daripada pemenang? Bukan cuma pemenang, lebih daripada pemenang. Mari kita renungkan, saudaraku. Karena apa yang sedang terjadi masih banyak lagi, kalau kita mau rinci masih banyak sekali sikap daripada manusia pada umumnya, termasuk orang-orang percaya, termasuk hamba-hamba Tuhan. Berbagai sikap, berbagai keadaan daripada oknum tersebut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya mengapa ada kalanya kita kaget dan kita juga sulit untuk mengerti dan menerima, tapi kita terlalu cepat menghakimi ketika kita melihat ada orang-orang rohani sekalipun, bahkan juga hamba Tuhan, juga mengalami keadaan yang seperti ini. Bingung, lari, gagal menghadapi, dipermain-mainkan, dan lain sebagainya. Kemudian kita menghakimi, berkata, katanya hamba Tuhan, katanya pelayan Tuhan. Masa begitu? Saudaraku, kepada kita sudah selalu diingatkan kalimat yang sederhana ini. Sekecil apapun bentuk realita hidup itu punya kemampuan menggoyahkan iman. Jadi tidak ada
Tidak ada sekecil apapun pergumulan hidup itu yang boleh dianggap remeh. Apa semalam saudara mendengarkan berita bahwa seorang anak remaja yang masih ingusan juga sudah membunuh? Pasangan remaja membunuh ibu kosnya. Dan saya berpikir, oh ini sekarang buka kos-kosan ini tidak gampang. Tapi saya bukan nakut-nakuti saudara. Lebih baik teliti baik-baik. Kenapa? Hanya karena air kurang. Mungkin aqua habis dan tidak dia juga nah ini juga dia juga sering kali dimaki-maki, dimarah-marah hampir tiap hari. Anak remaja, pasangan remaja. Sekarang pertanyaannya, sementara orang yang melakukan tindakan kriminal di bawah umur, apa yang harus dilakukan? Ada hukumnya apa? Tidak boleh dipenjarakan. Nah ini yang jadi problem sekarang. Sedangkan kenakalan mereka bukan kenakalan mencuri. Kenakalan mereka bukan kenakalan biasa. Sudah sampai kepada tingkat pembunuhan. Terus hukum apa pasal apa dalam satu hukum yang bisa menjerat mereka untuk masuk dalam penjara ataupun lain sebagainya? Nah, saudara, jadi kita bisa melihat di sini bahwa dari remaja sampai kepada orang tua, tidak terkecuali apapun posisi kedudukannya, itu juga tidak luput daripada berbagai sikap ini. Nah, kenapa bisa jadi seperti ini? Sederhana. Ini yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua. Kenapa bisa jadi seperti ini? Lihat gambar ini. Anggaplah setiap problem itu menindih kehidupan. Sehingga seringkali dikatakan memikul beban hidup. Bahasa terhormatnya memikul tanggung jawab dalam menjalani hidupnya. Makanya kita semua dari remaja sampai orang tua, dari kecil sudah mulai dilatih untuk memikul tanggung jawab. Di rumah masing-masing anak-anak punya tugas masing-masing. Mulai dilatih memikul tanggung jawab. Tetapi apa yang terjadi saudara? Karena setiap tanggung jawab itu masih positif ini ya. Setiap tanggung jawab itu adalah dipikul untuk ditanggung. Dengan sendirinya menjadi beban yang harus dipikul. Dan apa yang terjadi dengan pribadi yang bersangkutan ini? Sekarang gambarnya saya robah. Di segala penjuru hadir realita hidup dimanapun kita berada, yang penting masih ada di dalam dunia ini. Ada. Dan karena kita lihat, kalau kita buta, kita mendengar, kalau kita tuli, kita melihat. Karena biasanya kalau orang buta telinganya kuat mendengar, tidak tahu itu sudah ini. Walaupun dia melihat dengan hidung. Ya, biasanya kan begitu kan kita lihat. Nah, saudara, kita lihat. Karena kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita alami ini realita-realita ini, maka dengan sendirinya apa yang ada di dalam unsur jiwani kita ini meresponi. Sekarang kita uji. Ketika orang menghina saudara di depan umum,
Apa yang saudara alami? Jengkel, sakit hati, marah, tersinggung. Oh tidak, puji Tuhan, kita pelayan Tuhan tidak boleh begitu. Omong kosong. Berarti tidak ada perasaan. Semua manusia akan mengalami secara alamiah tersinggung, merasa dihina, dan lain sebagainya. Hanya tinggal reaksinya. Tapi merasakan, dia mendengar hinaan, dia mendengar kalimat makian, kalimat kotor kepadanya. Tidak ada yang haleluya. Pendeta juga tidak ada yang haleluya, tidak ada. Mungkin dia akan menjawab, ini so bertobat, tapi ini belum karena ini tidak kena air waktu dibaptis. Nah, saudara, belum ada reaksi, baru dialami, dirasakan. Terus saya mau tanya, entah apa peristiwanya, ketika saudara sakit hati, tersinggung, marah, jengkel, berapa lama disimpan? Berapa lama, Brur? Pernah baku keles deh itu atau pastilah. Berapa lama? Berapa biji matahari habis? Ada orang yang cepat, ada yang agak lama, ada yang tahun-tahun. Bahkan ada sampai mati. Kalau ngana pun mati, kita tidak mau datang lihat. Dan itu so terjadi. Saya lupa siapa, dan mungkin tidak perlu disebut namanya karena saya juga tidak tahu namanya, syukur. Tapi pernah terjadi di kota ini. Jenazah di tempat lain, kebaktian penghiburan di tempat lain. Saudara bisa bayangkan? Waktu saya dengar itu, kenapa bisa? Jadi ada 2 tamu kedukaan. Satu tamu kedukaan datang di rumah duka yang tempat jenazah. Yang satu datang ke rumah duka, di situ ada jenazah. Jadi saya berpikir, sudah ini tuh sumpah sampai mati rupanya. Entahlah. Nah, saudara, yang jelas sederhana, ya, perhatikan. Dan ini harus kita harus bergumul karena memang ini terjadi dengan sendirinya secara alamiah. Oleh karena kita rasakan, kita dengar, kita lihat, kita alami, pokoknya kita semua mengalami semua apapun bentuknya ini realita hidup yang hadir, maka dengan sendirinya segala perasaan kita, pikiran kita, dan segala keberadaan kita semuanya terfokus kepada masalah-masalah tersebut. Akhirnya segala sesuatunya tersita, segala eksistensi diri kita tersita atas realita-realita yang hadir dalam hidup kita. Ini secara umum dulu saya jelaskan. Ya. Tersita. Nah, sekarang coba saya tidak mengajak saudara melayang ke pikiran di luar. Tapi sementara saudara duduk, saya berikan waktu sejenak. Coba saudara ingat-ingat apa yang sedang saudara alami saat ini yang menyita perasaan, pikiran, dan segala-galanya. Masalah apa yang sedang saudara alami? Tidak ada di antara kita yang tidak mengalami. Hanya karena ini sudah terlalu biasa hari-hari, kita sudah tidak menganggap. Kita sudah tidak menganggap untuk diperhatikan. Dan kita sudah lupa bahwa sebenarnya setiap hari setiap hari yang kita alami adalah seperti ini, Mari kita buktikan. Kemudian karena ini terjadi secara alamiah seperti ini, maka keluarlah
istilah rohani atau istilah umum, pergumulan hidup. Nah, mungkin kalau istilah ini saya pakai untuk bertanya, saudara akan lebih mudah mengerti. Apa pergumulan saudara? Aduh, sampai ini hari yang masih menjadi pergumulan kita. Ini bayi tua yang selalu pulang pagi. Aduh, sampai hari ini yang menjadi pergumulan kita, itu bayi tua yang radio rusak. Aduh, sampai ini hari kita punya pergumulan itu anak-anak luar biasa, so susah diatur. Aduh, semua dengan pengeluhan. Aduh, sekarang tambah sepi, tambah susah. Kita bawa 100 pulang 78. Yang laku cuma 12. Hah? Apaan? Oh, terlalu rohani, bro. Nah, kalau ini baru bicara umum. Kalau saya bicara rohani, baru bersyukurlah. Tapi kalau itu tiap hari, bro, bawa 100 pulang 90. Malah ada yang bilang orang, nggak ada orang semua di rumah, kasih habis ini. Nah, ya kan? Nah, ini yang terjadi setiap hari dalam hidup kita. Jadi semua perhatian kita tersita, pikiran kita, perasaan kita, semuanya. Maka kita pun mulai itu hadir dan terbentuk menjadi pergumulan. Mari kita renungkan, saudara. Ketika itu sudah jadi pergumulan, kita sudah tidak dapat menangkap dan memahami apa arti kehadiran realita hidup dalam hidup kita. Sebagian lari dari kenyataan. Makanya ada yang loncat dari gedung bertingkat. Ada yang membunuh, ada yang bunuh diri. Itu sudah terjadi secara umum. Tetapi tidak terkecuali kita temukan di dalamnya juga orang-orang percaya seperti itu. Karena anak remaja, ini kan berturut-turut. Minggu lalu kan ada anak remaja membunuh sesama anak remaja. Beda yang terjadi berita tadi malam. Kalau berita tadi malam adalah anak remaja membunuh orang tua, orang dewasa. Bukan orang tuanya maksudnya, orang dewasa. Nah, itu anak remaja, apalagi kita orang tua yang memikul tanggung jawab hidup yang begitu besar dan begitu berat. Anak satu mungkin masih gampang, kalau anak 13, anak 8, bagaimana? Bukan hanya kebutuhan hidup, bukan hanya masalah pendidikan, pokoknya seluruh aspek hidup ini untuk seorang anak manusia semua terkait di dalamnya. Tanggung jawab yang jadi beban hidup ini. Kadang-kadang kita juga terkejut ketika menemukan juga hamba Tuhan sama. Oleh karena tidak memahami apa arti kehadiran realita hidup dalam hidupnya, mereka melakukan juga tindakan-tindakan yang jangan seperti hamba Tuhan, seperti orang percaya pun tidak, kayak orang kafir. Nah, saudara, mari kita renungkan sejenak hal ini. Nah, kalau tadi saya
minta saudara mengingat pergumulan apa yang sedang saudara alami dari sekian banyaknya realita hidup itu. Apa yang sedang saudara gumuli? Apakah rumah tangga, keluarga, pekerjaan, ataukah juga di dalam kesehatan saudara yang terpuruk dan lain sebagainya? Nah, sekarang simpan dulu, karena saya akan lanjutkan. Ketika menjelaskan ini, saya memang harus meminta saudara untuk coba menghadirkan pergumulan apa itu di depan saudara yang menyita pikiran, yang menyita perasaan, yang menyita seluruh eksistensi diri saudara. Mari. Oke? Sekarang simpan dulu. Nanti sementara baru kita kasih muncul. Dari mana kehadiran semua realita hidup ini? Saudara siapkan kitab Kejadian. Tidak usah dulu baca, saya jelaskan dulu. Karena ini pasti kita sudah tahu dari sekolah minggu. Ketika Allah akan menciptakan manusia, maka Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Manusia yang sempurna, serupa dan segambar dengan kita. Tapi apa yang terjadi? Kita harus mulai dari sini, supaya tahu dari mana asalnya semua pergumulan hidup atau realita hidup itu kemudian berubah bentuknya jadi pergumulan tertentu. Bagi manusia yang diciptakan itu pun juga sudah menikmati segala apa yang baik yang Tuhan sudah sediakan di Taman Eden. Dan kehidupan mereka hanya ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan dari apa yang Tuhan sudah firmankan. Semua kamu boleh nikmati, kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat. Kamu tidak boleh makan, bahkan menyentuhnya pun. Tapi apa yang iblis lakukan? Iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Perhatikan, jangan kita anggap remeh, karena kita sudah tahu dari sekolah minggu. Dan berkata, oh bukan demikian. Malah kalau kamu memakan itu, kamu akan menjadi seperti Allah karena mengetahui yang baik dan jahat. Maka ia pun makan. Kemudian dia kasih sama siapa? Dia kasih juga sama siapa? Dia kasih juga sama suaminya makan. Pada saat mereka makan, terjadilah pelanggaran terhadap apa yang Tuhan firmankan. Pada saat mereka makan, mereka jatuh di dalam dosa. Pada saat mereka makan, mereka melanggar firman Tuhan dan putus persekutuan dengan Tuhan, dan mereka diusir. Segala yang baik yang sudah mereka nikmati mulai saat itu menjadi lenyap. Nah, mari kita sekarang membukanya di dalam Kejadian pasal 3. Kita baca beberapa ayat saja. Kenapa Tuhan mencari Adam dan Hawa? Bukan karena ia tidak tahu. Allah Maha tahu, ia tahu di mana ia berada. Tapi Allah mau satu pengakuan langsung yang jujur. Ayat 11. Ayat 11 langsung.
Ya, baik, ayat 10 lebih bagus. Ayat 10 kaum laki-laki. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ganti. Siapa yang berkata kepadamu, ya, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Perhatikan ya, jangan dulu tutup. Jadi siapa yang salah di sini? Siapa yang salah? Saudara bisa renungkan bagaimana dampak dari pelanggaran itu? Siapa yang ngajar orang untuk baku lempar masalah? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Jadi kalau dibalik ayatnya, kalau kau tidak kasih perempuan itu di sisiku, aku tidak makan. Tapi perempuan itu yang kau taruh di sisiku, dia yang kasih, jadi ku makan. Saudara bisa dapat membayangkan cepatnya itu dosa bekerja. Dia tidak mau dipersalahkan karena sudah makan. Nah, ini akan saya jelaskan sebentar. Saudara akan temukan apa yang sering saya katakan. Masalah iman, masalah kita dengan Tuhan adalah sangat pribadi. Walaupun si A, si B, si C menjadi penyebab, Tuhan tidak urus dengan si A, si B, si C. Tuhan urus kita. Kenapa kamu begitu? Walaupun si A, si B, si C bikin lemah kita dalam pelayanan, Tuhan tidak urus si A, si B, si C. Tapi Tuhan berurusan dengan kita. Kenapa kamu lemah? Walaupun si A, si B, si C membuat kita jengkel, membuat kita sakit hati, membuat kita kecewa, Tuhan tidak berurusan dengan si A, si B, si C yang bikin jengkel, bikin kecewa, bikin sakit hati. Tuhan berurusan. Kenapa sakit hati? Kenapa mesti jengkel? Tuhan berurusan secara pribadi. Mari kita renungkan, saudara, betapa cepatnya. Nah, ini kita harus hati-hati. Karena ia tidak siap menghadapi realita itu. Oke, kemudian siapa? Kamu perempuan? Oke. 2, 3. Maka ku makan. Kenapa kamu makan? Ya, ular itu yang tipu aku. Jadi supaya mengerti Tuhan bahwa sebenarnya saya tidak mau makan, tapi itu ular yang tipu. Seandainya tidak ada ular, ya kita tidak makan. Nah, ini orang-orang yang tidak siap menghadapi realita, tidak siap menghadapi peristiwa, tidak siap menghadapi problem, tidak siap. Makanya lempar. Dan ada pribadi-pribadi yang saya temukan seperti ini di dalam pelayanan maupun juga di dalam kehidupan umat Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang dia tidak selesai kerjakan, dia pasti cari apa penyebab. Ya, jika ada sesuatu yang dia alami di dalam bisnis, dia mesti cari siapa penyebab. Nah, ini bahaya, saudara. Ini lain lagi, ya. Jadi siapa penyebab di sini? Ular. Adam bilang ini perempuan ini yang kau taruh. Jadi seolah coba kalau dia tidak ada, kita tidak jatuh. Nah, yang perempuan berkata ini ular yang tipu kita. Coba kalau tidak ada ular. Banyak sekali orang-orang model begini, saudara. Jadi yang seperti ini pun dikasih yang baik tidak akan pernah mengerti. Buktinya sudah hidup nyaman di Taman Eden.
padahal bukan cuma kenyamanan. Hidup di Taman Eden sesuai ketetapan firman Allah. Oke? Nah, itu yang kita temukan. Nah, saudara tahu apa akibatnya? Akibat daripada semua ini, pelanggaran-pelanggaran ini, pertama-tama yang terjadi, oknum. Pertama-tama yang terjadi, diri orang itu, diri kita. Ya, diri kita. Ini dulu. Ini. Diri kita. Kalau diri kita sudah jadi seperti ini, tidak siap menerima realita, tidak bisa mengalami semuanya itu, dan selalu mencari penyebab, objek penderita, selalu mencari penyebab. Padahal apa? Nah, orang tersebut tidak akan pernah menemukan dirinya. Ini karena ini, makanya aku begini. Ini karena ini, makanya aku begini. Ini karena ini, makanya urusan tidak selesai. Ini karena begini, makanya bisnis saya hancur. Ini karena begini, makanya rumah tangga saya begini. Ini karena mai tua, ini karena papanya, ini karena anak-anak, ini karena orang tua. Memang akan hadir semua realita itu, bisa saja siapa dan apa dan bagaimana bentuknya. Tetapi yang jelas, yang hadapi itu kita, yang mengalami itu kita, yang merasakan itu kita. Oknum diri dulu ini. Kalau oknum diri ini paradigmanya sudah salah, pola pikirnya sudah salah, karena salah memahami, ini konyol. Nanti kita lihat kekonyolannya. Kita harus menemukan dulu selalu diri kita sebagai pribadi yang menghadapi segala apa yang Tuhan izinkan kita hadapi. Jangan dulu mencari apa? Penyebab. Oke, itu juga tetap akan kita temukan. Tapi ketahanan diri ini yang dimulai lebih dulu dengan pemahaman kita. Nah, sekarang saudara dengar, kita akan baca, saudara akan temukan bagaimana pribadi yang sudah punya paradigma ini akan menghadapi realita berikutnya akibat daripada pelanggaran tersebut. Nah, buka. Nah, ini bentuknya sudah realita. Berikut. Sebagai akibat 14. Mungkin 14 ini tidak terlalu menarik, tetapi perlu kita baca. Kenapa? Karena cuma ular, bukan manusia. 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Lanjut. Ya. Itu kutukan Tuhan kepada ular. Oke, kita tidak mau urus dulu itu. Kita mau urus manusianya. Nanti kapan-kapan kita akan belajar itu. Sesudah Tuhan mengutuk ular ini, yang adalah iblis itu sendiri, ayat 15 ada lanjutannya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lagi-lagi kita berkata, ya sudah, jangan urus dulu itu. Oke, tidak apa-apa, jangan dulu kita urus itu. Karena kita sudah tahu
Iblis sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Sekarang yang kita mau jawaban ini adalah manusia, yaitu saudara dan saya yang masih sedang hidup di dunia ini secara lahiriah dan juga sebagai orang percaya. Mari kita baca ayat 17, kita baca. Kaum laki-laki, ya, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Lanjut. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Bisa saudara renungkan? Apa semua ini? Semua ini adalah kehadiran realita-realita hidup yang tadinya tidak perlu ada, tapi karena pelanggaran ini hadir. Dan itulah yang terjadi sampai hari ini, kan? Oke. Dan apa kata firman Tuhan? Kepada perempuan ini, kita naik ke atas ayat 16. 2-3. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Bukankah itu juga yang terjadi? Permisi, saya ingin bertanya, siapa ibu-ibu di sini waktu melahirkan ketawa setengah mati? Nggak ada. Nggak ada. Saya masih ingat waktu belum lama merintis jemaat di kota ini, ada seorang ibu yang saya tidak kenal siapa waktu itu, tapi ada keluarganya yang minta doa. Saya tidak ingat siapa orangnya, saya juga tidak tahu siapa namanya. Saya tidak tahu juga jemaat dari mana. Pokoknya ada orang yang, ada ibu, ada orang tua keluarganya yang minta didoakan melahirkan di ini. Di mana nih? Yang di dekatnya Paluwitz, Palu Golden, Anu Tapura ya? Apa? Cina Tapura. Jadi saya masuk, mungkin suaminya tugas di luar kota, anak pertama. Habis doakan, dia pegang tangan saya kuat-kuat. Saya pikir, aduh cilaka ini, dia mau bikin apa ini? Dia tidak sadar karena kesakitan, kan? Dan bukan cuma pada saat melahirkan sakit, pada saat kamu mengandung, ada kan di sini? Coba baca. Nah, baca. 16 tadi. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Makanya tidak ada orang yang mau yang hamil, ada saja DP mangidam yang aneh-aneh, bikin susah orang. Ya, yang paling susah DP laki. Mau suka ini. Apalagi kalau bilang kita suka, dia mangidam belanja. Memang habis, brur. Habis. Dia mangidam adalah pergi di mall. Belanja habis. Nah,
Bagi setiap suami maupun istri pasti akan mengingat apa DP mengidam. Bahkan ada suami begitu, jangan macam-macam mame, kita kestinggal ngana. Terpaksa dia mengidam, tahan sendiri. Nah, saudara, ini dampak semua ini karena pelanggaran. Pelanggaran kemudian hadir ini realita, hadir ini peristiwa, hadir ini kejadian. Jadi saudara, dengan demikian kehadiran setiap realita hidup apapun tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran firman Allah di dalam kehidupan kita. Dan setiap kita menghadapi realita, kita sesungguhnya sedang berhadapan dengan firman. Kita sudah belajar panjang lebar beberapa 2 minggu berturut-turut. Saya tidak akan ulangi. Tapi kita mau masuk kepada satu bahagian ini untuk kita memahami tentang hal ini. Jadi begitu banyaknya. Kemudian pertanyaannya, kepada siapa semua ini diperhadapkan? Ini tidak hanya terjadi secara alamiah. Semua realita hidup itu tidak hanya terjadi secara alamiah karena memang itu proses alamiahnya demikian. Tidak, saudara. Dia hadir sehubungan dengan oknum diri orang tersebut. Saya kasih contoh konkret. Masih ingat Ayub? Apa yang dia alami sebelumnya? Saya kasih contoh yang paling gampang ini saja. Alkitab menulis Ayub adalah seorang yang saleh. Itu Alkitab yang mengakui loh, bukan majelis gereja, bukan sinode. Dan dia orang terhormat dan juga sekaligus sangat kaya, konglomerat di negerinya pada saat itu. Itu yang dia nikmati. Kondisi real adalah seperti itu Ayub. Kemudian apa yang terjadi di alam roh? Tuhan menegur kepada iblis, dari mana kamu? Dari berkeliling bumi ini. Apa engkau lihat? Apakah engkau melihat hambaku Ayub? Tidak ada orang yang seperti itu. Seorang yang takut akan Allah. Iblis berkata, mengkomplain dan berkata, tidak percuma Ayub seperti itu karena engkau melindungi dan membentenginya. Coba angkat itu benteng. Coba angkat itu perlindungan. Dan Tuhan katakan, oke. Asal jangan kau sentuh nyawanya. Jangan sentuh dirinya. Dan apa yang terjadi? Ketika Tuhan mengizinkan iblis mengadakan atau menggarap Ayub dalam sekejap, dalam waktu yang tidak terlalu lama, semua lenyap. Kondisi real yang menyenangkan, yang terhormat, yang kaya raya dan lain sebagainya lenyap seketika. Bahkan semua anaknya mati. Saudara, kita mungkin belum pernah mengalami hal seperti itu. Tapi andai kata ada salah satu realita hidup yang kita alami, bagaimana kita bisa memahami dan mengerti? Sedangkan kita berkata kita setia, kita tekun, kita melayani Tuhan, dan kita banting tulang untuk Tuhan, kita memberi untuk pelayanan dan lain sebagainya. Tapi kenapa Tuhan membalas dengan ini? Kenapa? Dan untuk apa itu hadir? Semua realita itu Tuhan, realita hidupnya Ayub, Tuhan izinkan hadir atas izin Tuhan. Itu semua hadir
Oleh karena itu, kehadiran problem-problem yang dialami oleh Ayub sampai dia begitu terpuruk secara manusia lahiriah dan dilihat dengan mata kepala dan begitu menderita. Apakah Tuhan berurusan dengan kekayaannya ataukah iblis berurusan dengan kekayaannya? Tidak. Apakah iblis berurusan dengan anak-anaknya untuk dimatikan dan Tuhan kemudian juga berurusan dengan itu? Bukan. Hanya satu. Tidak ada orang yang seperti Ayub, kata Tuhan. Tidak engkau lihat hambaku Ayub, tidak ada yang sama seperti dia. Maka untuk menguji kebenaran itu harus hadir berbagai realita yang menimpa Ayub. Hanya satu tujuan. Iblis juga tidak berkepentingan dengan yang lain-lain. Dia hanya berkepentingan hancurkan Ayub, hancurkan Ayub, hancurkan Ayub. Dari pihak Tuhan juga hanya satu, tidak ada yang seperti dia, tidak ada yang seperti dia. Nah, ini yang seringkali tidak dipahami oleh kita. Kita tidak memahami dan menangkap apa di balik semuanya itu, karena seluruh keberadaan kita tersita menghadapi problem. Kita tidak menangkap apa yang di balik problem itu. Nilai apa yang ada di balik problem itu. Makanya banyak orang datang kepada Tuhan bukan membawa dirinya kepada Tuhan, membawa problem. Saya tidak mengeritik pengarang-pengarang lagu, tapi ketika saya merenungkan, ada beberapa lagu yang pemahaman dangkalnya seperti itu. Bukan diri yang dibawa kepada Tuhan, karena diri yang berurusan, yang dibawa itu problem. Kenapa? Serahkan pada Yesus segala apa? Segala apa? Segala beban yang menindih hidupmu. Nah, yang diserahkan itu siapa? Makanya banyak orang menyerahkan beban hidupnya kepada Tuhan. Dia mau Tuhan urus beban hidupnya, tapi ia tidak mau diurus oleh Tuhan. Sekarang saya mau tanya, siapa yang berpikul beban? Pinjam. Tidak rusak. Nanti kalau rusak diganti. Mahal ini. Baru DP merek Sotako. Pinjamnya. Saya pernah peragakan. Ini beban. Beban hidupku. Dan saya pikul. Siapa yang berpikul? Ini persoalan. Siapa yang pikul ini persoalan? Saya atau ini? Kalau saya datang kepada Tuhan, serahkan pada Yesus segala apa? Nah, saya serahkan. Tuhan, atur, tolong buka jalan, tolong sembuhkan, tolong jamah, tolong campur tangan, tolong kirim langganan, macam-macam. Kami klaim janjimu. Yang lama-lama Tuhan, cepat. Mana Tuhan mau urus ini? Yang Tuhan urus itu ini. Ini pribadi saya yang sedang memikul beban itu, yang Tuhan urus itu ini supaya kuat, supaya tahan dan menyelesaikan sampai garis terakhir. Jadi saudara, memang
ayat yang berkata seperti itu. Tapi kita harus memahami, bukan hanya mengartikan secara hurufiah. Serahkan beban, bebannya diserahkan, orangnya tidak mau. Jangan urus saya Tuhan, yang penting selesaikan. Besok kembali ya, tanda tangan dulu kalau bukti kembali. Nah, ini selama kita punya paradigma seperti itu, kita tidak akan pernah tahan menghadapi problem. Kenapa bisa semak duri tumbuh? Kenapa bisa sakit melahirkan? Bahkan masih mengandung so sakit. Kenapa bisa susah payah mencari nafkah? Semua akibat daripada orangnya telah bermasalah. Masih banyak orang yang belum dapat menerima. Bahkan beberapa hamba Tuhan tidak dapat menerima kebenaran ini ketika kami diskusikan. Karena sudah terbiasa mereka dengan pemahaman itu. Akhirnya jemaat Tuhan tidak mau dijamah oleh Tuhan pribadinya. Jemaat Tuhan hanya mau dijamah dan diselesaikan persoalannya. Padahal yang punya persoalan itu orang. Persoalan tidak punya persoalan, karena dia adalah persoalan. Yang punya persoalan itu orang. Bagaimana? Mujizatmu nyata Tuhan, aku percaya janjimu. Tuhan tolong saya pasti naik tingkat, lulus ujian, tidak ada hair. Bagaimana mau tidak ada hair kalau tiap hari cuma... Mana bisa tidak belajar cuma dengan game terus. Nah, begitu ujian yang keluar jawabannya juga game. Tak bisa, saudara. Tanya orang-orang yang sudah berhasil dalam pendidikan, jungkir balik, belajar setengah mati. Apakah mereka tidak percaya Tuhan? Percaya. Apakah mereka tidak berharap kepada Tuhan? Berharap. Jadi mari kita mendalami ini, supaya apabila itu hadir, kita tidak akan jadikan pengeluhan, Tuhan kenapa ini kami alami, kenapa ini harus terjadi. Tetapi kita akan berdoa seperti ini. Apa yang Tuhan kehendaki dari diriku dengan peristiwa yang sedang menimpa ini? Apa Tuhan? Apa? Tapi terlalu sedikit orang, anak Tuhan, yang berdoa seperti itu. Kenapa dia tidak bisa berdoa seperti itu? Pertama, paradigmanya tidak benar. Yang kedua, semua sudah tersita. Cepat, oh ini mesti cepat beres, cepat beres, cepat. Ini masalah mesti cepat diatasi. Memang benar, tetapi kalau kita sudah berhadapan dengan Tuhan, masalah itu di belakang. Ini dulu Tuhan, urus aku. Apa gerangan yang tidak beres ini? Apa gerangan? Bukan mempersalahkan masalah. Ini kalau tidak ada terjadi begini, ini tidak akan begini. Ini karena terjadi begini, makanya jadi begini. Ya memang, tetapi tidak boleh kita jadikan itu sebagai argumen di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita buktikan beberapa hal. Tadi sudah ya, di dalam kitab Kejadian, kita juga sudah buktikan di dalam Ayub. Sekarang kita akan membaca Ulangan 28. Ulangan 28. Karena romantika dari realita hidup itu hanya silih berganti. Susah senang, senang susah. Pokoknya lawan kata. Ulangan 28 ayat 1. Apa perikopnya? Berkat.
Apa lawan katanya berkat? Ya. Apa lawan katanya kutuk? Berkat. Cuma itu. Pahit, manis, suka, duka, susah, sedang. Hanya dua. Oke? Sekarang kita baca sama-sama. Kaum laki-laki dulu. Ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ganti. Diakhiri dengan apa di situ? Diakhiri dengan apa di situ? Diakhiri dengan titik 2. Betul? Ya kan? Betul kan? Apa artinya titik 2? Dan sesudah itu mulai ayat 3 daftar berkat. Betul? Mau baca itu daftar berkat? Bolehlah, tapi satu ayat saja, ayat 3 saja ya. Nanti waktunya tidak cukup. Nah sekarang ayat 3, 2, 3. Amin. Amin. Semuanya diberkatilah engkau. Diberkatilah engkau, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau di mana? Diberkatilah engkau di sini, diberkatilah engkau di situ, diberkatilah engkau di sana, diberkatilah engkau. Luar biasa berkatnya. Saudara tahu apa kuncinya? Apa kuncinya? Nah, kuncinya itu sederhana. Jikalau engkau apa? Jikalau engkau, nah, berarti semua yang Tuhan sudah sediakan daftar berkat itu diikat dengan ketaatan mendengar suara Tuhan, melakukan dengan setia, barulah daftar berkat ini dapat kita alami. Hanya sayang seringkali para pengkhotbah menyembunyikan ayat 1-2 dan para jemaat Tuhan dikasih bodoh dengan segala berkat-berkat yang berkelimpahan dan yang dibawa rame-rame. Amin, amin. Siapa yang tidak mau menjawab? Diberkatilah engkau di kota, amin. Diberkatilah engkau di desa, amin. Diberkatilah engkau di, amin. Semua amin, amin. Tapi begitu sampai di ayat 17 tak berhenti itu amin. Tapi sebelumnya ayat 17, ayat 15 kita baca. 15, kaum laki-laki. Ya, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ada lagi titik 2. Dan selanjutnya daftar. Bagaimana? Boleh kita baca? Oh, hijaukan Tuhan kiranya. Tapi karena tadi satu ayat kita sudah baca, tahu kita tentu baca satu ayat saja. Saya saja takut mau membaca ayat berikutnya. Satu ayat saja, 16 rame-rame. 2, 3. Bayangkan, so di kota, di desa, sama aja. Mau kemana? Dan pasti kalau begitu kita berkata, terkutuklah engkau di kota, sunyi senyap, tidak ada yang amin. Terkutuklah engkau di ladang, amin, tidak ada. Langsung dijauhkan Tuhan kiranya, jauhkan Tuhan kiranya, darah Yesus kami putuskan. Ini saudara. Jadi realita hidup itu selalu ada kaitannya dengan firman.
firman yang ditujukan secara pribadi kepada pribadi yang bersangkutan. Jadi jangan lagi, bukan kita tidak mau pusing dengan segala persoalan. Persoalan apapun, kalau itu yang menjadi bahagian dari tanggung jawab hidup, memang harus dipikul. Artinya memang harus dihadapi. Tetapi jangan itu menyita semua eksistensi diri kita, sampai kita lupa bahwa peristiwa-peristiwa yang kita alami ada kaitannya dengan apa yang menjadi rancangan Allah atas pribadi kita, atas diri pribadi oknum yang bersangkutan. Kalau paradigma saudara berubah dan dapat menerima kebenaran ini, baru kita bisa alami Yesus menjadikan kita lebih dari pemenang. Saudara, semua orang pasti apapun terjadi itu dengan respon yang cepat, itu semua menyita keadaan kita. Saya kasih contoh. Ini kan penipuan banyak. Beberapa bulan yang lalu baru selesai ibadah malam. Saudara, kalau selesai ibadah malam segenap tenaga saudara semua. Jadi sudah dalam keadaan yang letih. Biasanya kami habis ibadah baru cari makan malam. Itu jam makan pendeta, itu jam tidurnya jamaat. Ya. Makanya banyak juga pendeta sakit karena makan tengah malam. Tapi tidak bisa juga kalau tidak makan tengah malam. Kalau makan dulu berbohot, waduh, sopan di sini. Nah, baru duduk makan pesan, masuk telepon. Suara laki-laki. Papa. Saya pikir, kalau itu suara perempuan menangis, tentu tidak masalah. Papa. Nah, terus kemudian apa? Kenapa? Karena saya tahu Aldo ada lagi kuliah, tidak ada tempat. Kemudian telepon diambil oleh orang lain. Pak, ini saya anak bapak dalam masalah. Nah, dan kedapatan ada narkoba. Jadi ini bagaimana Pak? Ini kami segera akan tangkap. Loh, itu secara refleks. Itu dengan demikian, dengan suasana tegang begitu. Apalagi kalau yang mendengar suara perempuan menangis, ya tahu ini penipuan. Nah ini kan suara laki-laki, jadi langsung, oh ada apa lagi dengan ini anak disuruh kuliah kok ada narkoba. Nah, sudah. Jadi saya ngotot, saya mau bicara dengan anak saya. Oh gini saja Pak, ini saya sudah bicara dengan komandan. Bapak mau kami antar pulang, dan kalau tidak terpaksa kami angkut ini malam. Langsung sel. Saya mau bicara dulu dengan anak saya. Nah, dia kasih dengar. Dia kasih dengar. Tapi dia berhati-hati untuk kasih dengar, karena kalau saudara menangis kan itu laki-laki dengan kalau bicara dengan menangis itu, kalau menangis hampir sama semua suara, entah perempuan dan laki-laki. Ya, tapi kecuali dia bicara langsung kenal, oh ini salah, bukan dia. Jadi itu memang semua respon kita kepada realita-realita apapun juga terjadi kan. Nah, kemudian apa tadi? Belum lanjut. Tapi bicara, kenapa kamu? Dia tidak jawab, saudara. Karena kalau dia jawab langsung ketahuan suara. Papa, begitu. Terus ini, bagaimana Pak? Ini tidak banyak waktu. Bos saya minta 20, maksudnya 20 juta. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Beri kesempatan saya berpikir. Nah, karena ini kalau itu anak perempuan, saya tidak layani kalau suara perempuan menangis. Nah, begitu dia tidak kasih saya kesempatan berpikir. Tapi begitu saya tidak bisa jawab Bapak punya permintaan sebelum kasih saya kesempatan berpikir. Begitu dia kasih saya kesempatan berpikir, langsung saya telepon Aldo di sana. Kenapa Bapak? Oh berarti ini tidak betul. Ada apa Bapak? Saya cerita, singkat saja saya cerita. Sementara saya telepon Aldo, dia telepon terus. Saya pikir ini tidak benar.
Jadi memang respon itu, saudara, itu selalu secara alamiah terjadi. Makanya tersita pikiran, tersita perasaan. Nah, kalau untuk hal-hal mendadak seperti itu dapat kita maklumi karena dadakan. Tetapi bukankah ada seringkali orang yang berlarut-larut tenggelam di dalam keterpurukan, berlarut-larut dipermainkan dengan masalah yang tidak pernah berakhir dan menyita seluruhnya. Padahal kita tahu ini bukan peristiwa dadakan, tetapi kita tahu bahwa semua realita apapun, ini belum jadi realita karena penipuan kan, tetapi apapun yang terjadi secara realita itu ada maksud dan tujuan ilahi Tuhan atas diri kita secara pribadi. Itu dulu kita perlu pahami. Barulah kita bisa melangkah lebih lanjut. Ya, kalau kita tidak bisa menangkap sampai di situ, kita akan bertindak keliru. Dan problem akan semakin menekan kita. Contoh saja, ketika usaha pekerjaan kita terpuruk, dan itu menyita semua yang ada pada kita di dalam keberadaan kita, maka kita akan semakin terpuruk. Ketika kita mengalami masalah dalam rumah tangga dan berkepanjangan tidak selesai, itu akan menekan kita dan kita semakin terpuruk. Dan juga hal-hal yang lainnya. Ketika penyakit yang tidak pernah dapat tersembuhkan dan belum juga sembuh, itu akan membuat terpuruk. Saya diberkati dengan kesaksian seorang pengarang lagu yang mengalami penderitaan yang sangat, tetapi tetap tegar. Itu mujizat. Tegar di dalam keadaan tidak sembuh, tetap tegar. Dia belum sembuh, anaknya lagi mengalami hal yang mengerikan. Bukan cuma sakit sekedar karena sakit kanker dan kurus kering, tetapi juga penyakit lain mengganggunya sehingga dalam keadaan yang sudah tidak karuan, dia sering lari bertelanjang tanpa sadar. Seorang ibu. Makanya dia mengkalimatkan, saya mengagumi kedahsyatan Tuhan, bukan pada saat dia menyembuhkan saya, tapi pada saat dia menyertai saya untuk boleh tetap teguh di dalam iman dan tidak menyangkal iman. Mari kita berdoa.